Dia ada memudahkan beliau pada dunia dengan dia beromong. Halo, lihat ininya gambarnya. Tes. Gila. Jelas suaranya. Halo, bisa didengar suaranya? Bisa? Bisa? Bisa. Tes, suaranya bisa didengar? Bisa? Bisa, Pak. Bisa? Suaranya agak pecah-pecah, Pak. Agak pecah ya? Ya, Pak. Sesuaikan dulu jaringannya. Tes 1, 2, 3. Apakah suaranya terdengar dengan jelas? Yes, Mas. Sudah ya? Sudah ya? Nah, Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita lanjutkan materi yang kemarin ya. Untuk materi kemarin nanti saya share link recordnya ya. Nanti saya share yang kemarin kita belum share ya. Nah, nanti saya ya, biar bisa diulang-ulang kembali plus PowerPoint-nya juga saya kasih nanti. Oke, nah hari ini kita lanjut untuk pembahasan MTS, yaitu IPS, bidang studi IPS. Ya, kemarin kita udah belajar beberapa materi sampai nomor 10. Hari ini kita lanjut materi yang agak berbeda. Kita mulai lagi dari nomor 1. Ya. Coba dilihat semua pada layarnya. Mari kita lihat. Di sini dijelaskan bahwa Indonesia memiliki beragam bentuk penampakan alam sesuai dengan karakteristik ruang yang terdapat di satu wilayah. Keberagaman lingkungan fisik ini berpengaruh besar pada aktivitas individu dan kelompok,
Dengan mengikuti pemahaman ini, jika yang didapati adalah bentuk kenampakan seperti yang terdapat dalam surat Quran surat Al-Fajr ayat 9, maka individu tersebut hidup di Di pegunungan. Oke, mari kita buka Quran surat Al-Fajr ya. Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Ayat 9. Nah, coba lihat. Wa thamudal lazi najabu sohra bilwad. Yang artinya apa? Kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Ingin rezeki berlimpah dengan berkah. Oke, mari kita lihat keterangan soal. Jadi jawabannya apa? Lembah. Iya, jadi B, Pak. iya, jadi kita harus tahu lagi-lagi itu apa? Makna dari Quran surat Al-Fajr. Ya. Nah, ini harus tahu. Nah, coba dilihat. Apa tadi? Nah, ini potongan ayatnya. Ya, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar ingin rezeki berlimpah dengan berkah. Jadi jawabannya adalah lembah. B. Lembah itu apa? Ada yang tahu? Enggak. Ada yang tahu apa itu lembah? Apa itu lembah? Mungkin ada yang tahu? Ada? Nah, lembah itu adalah ya. Lembah itu bisa dikatakan sebagai bentang alam ya yang dikelilingi oleh pegunungan. perbukitan Gunungan enggak sih? ya dengan luas ribuan kilometer. Nah, jadi bentang alam yang dikelilingi perbukitan dengan luas. Ya. Kenapa? Dengan Ini udah lupanya udah lewat nih, Bu. Ini menit. Kenapa? Ya. Jadi apa? Bentang alam yang dikelilingi perbukitan dengan luas dengan ribuan kilometer. Nah, mari sekarang kita lihat contoh lembah. Lembah. Nah, coba lihat. Inilah lembah. Dataran yang dikelilingi sama perbukitan. Ini juga lembah. Ya. Mungkin di daerah kalian ada nggak lembah? Nah, ini lembah. Ini juga lembah. Ya. Nah, seperti itu. Oke. Sampai di sini paham ya apa itu lembah ya? Jadi lembah adalah perbukitan yang mengelilingi daratan. Oke. Jelas ya? Boleh kita lanjut? Boleh kita lanjut? Kalau ada pertanyaan boleh segera di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan boleh segera ditanyakan pada kolom komentar. Ya. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Nah, mari dilihat. Salah satu bentuk masalah sosial dapat teridentifikasi dari Quran surat Hud ayat 118 yang berikut ini. Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalafin. Lembaga sosial yang memiliki peran preventif untuk mengurai masalah yang ditimbulkan
Dapatkan aja. Dari proses tersebut adalah, mari kita lihat Quran Surat Al-Hud. Ya. Kita lihat dulu Quran Surat Al-Hud tuh seperti apa. Tapi Nah, silakan dilihat. Mohon dimutkan dulu bagi yang tidak bertanya. Ya. Nah, silakan dilihat Quran Surat Al-Hud. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, ingin rezeki berlimpah dengan berkah. Berarti di sini ada konotasi bahwasanya, nah kita ambil kata-katanya, ya, kita taruh ke sini. Nah, jika dilihat, ini ada permasalahan apa di sini? Berarti apa? Manusia itu tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Ya. Nah, manusia itu juga sering bertengkar, sering berselisih pendapat yang berujung pada banyak terjadinya kriminalitas dan sebagainya. Karena kenapa? Manusia emang sifatnya seperti itu. Nah, lembaga yang membuat agar masyarakat itu menjadi tenang, menjadi tidak berselisih pendapat, menjadi rukun damai di tengah masyarakat yang berselisih. Lembaga apa yang memiliki peran preventif? Preventif itu apa? Apa itu preventif? Tindakan pencegahan. Iya, pencegahan, tindakan pencegahan. Ya. perselisihan paham. Ya, pencegahan. Itu arti dari preventif. Jadi ada lembaga yang mencegah biar masyarakat tidak berselisih, tidak melakukan kriminalitas, tidak melakukan yang namanya hal-hal yang melanggar nilai dan norma. Lembaga apa itu? Silakan jawab di kolom komentar. Lembaga apa? Oke, A. Banyak A ya. Oke, jawabannya benar ya. Jawabannya adalah A. Lembaga hukum. Karena apa fungsi lembaga hukum? Apa contoh lembaga hukum? Polisi, tentara. Oke, tentara enggak ya? Ada polisi. Ada Satpol PP ya. Ya, ada WH. Oke. Nah, ada berbagai lembaga lain. Kalau tentara itu di bidang keamanan ya, bukan keamanan, kedaulatan negara, pertahanan. Dia tidak ada sangkut pautnya dengan hukum. Nah, jadi tugas polisi, tugas Satpol PP, tugas pemerintah untuk menjadikan manusia itu menjadi rukun, tentram dan damai. Karena masyarakat itu seringkali berselisih paham. Nah, ini juga sudah dijelaskan dalam Quran surat Hud ayat 118. Oke. Ya. Sampai di sini bisa dipahami ya? Insyaallah. Ya. Oke, ada yang mau bertanya? Jelas? Jelas ya? Suaranya BPS. Jelas ya? Oke, jika jelas kita lanjut ya. Kalau ada masalah apa-apa silakan langsung ke kolom chat. Kalau malu bicara atau malu ngomong, silakan sampaikan di kolom chat atau bertanya dan sebagainya akan Bapak jawab apapun pertanyaan. Kita nggak nampak orangnya. Oke, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ya, kita lanjut di soal nomor 3.
Oh, apa bedanya politik dengan hukum? Ya, ada yang tanya lembaga politik dan lembaga hukum. Nah, kita jelasin lagi di sini ya. Politik. Nah, kalau lembaga hukum tadi lembaga yang menjamin, ya. Lembaga hukum itu adalah lembaga yang menegakkan aturan yang berlandaskan undang-undang dasar. Itu namanya lembaga hukum. Lembaga yang menegakkan aturan yang berlandaskan dengan undang-undang dasar. Kalau lembaga ekonomi, lembaga yang menjamin ketersediaan sandang, papan, dan pangan. Nah, jadi lembaga ekonomi itu lembaga yang menjamin makanan kita, lembaga yang menjamin ketersediaan barang-barang yang kita pakai, lembaga yang menjamin ya seluruh bahan-bahan material, bahan-bahan pembuatan rumah, bahan-bahan kendaraan, bahan-bahan makanan, bahan baju, jam, handphone, dan sebagainya. Itu adalah tugas dari lembaga ekonomi. Termasuk mereka menyediakan yang namanya uang, ya ada bank, ya itu semuanya masuk ke lembaga ekonomi. Kalau lembaga pendidikan, lembaga yang menjamin ya pembelajaran bagi masyarakat. Nah, jadi kalau lembaga pendidikan itu menjamin pembelajaran. Apa contoh lembaga pendidikan? Ada Kementerian Pendidikan, ada Bimbel ya. Nah, itu menjadi lembaga pendidikan semua dia. Nah, kalau lembaga hukum tadi apa contohnya? Ada polisi, ada Satpol PP, ada WH ya. Kalau lembaga ekonomi contohnya ada bank, ada pasar, minimarket, ya itu semuanya lembaga ekonomi. Lembaga pendidikan apa? Sekolah, bimbel dan sebagainya. Kalau lembaga politik? Lembaga ya yang apa? Yang menjalankan boleh, menjalankan apa? Ya. Lembaga, jangan menjalankan ya. Yang bertugas sebagai lembaga yang bertugas dalam menjamin ya kekuasaan dan pemerintahan yang bersih. Nah, coba dilihat di sini. Jadi lembaga politik itu fungsinya adalah sebagai lembaga yang bertugas dalam menjamin kekuasaan dan pemerintahan yang bersih sesuai dengan UUD 1945. Itu fungsi dari lembaga politik. Jadi kalau ditanya, politik itu apa? Politik itu adalah cara meraih kekuasaan. Ya. Nah, cara-cara meraih kekuasaan itu tidak boleh dengan cara yang legal. Ilegal, tapi harus dengan cara yang legal, cara yang resmi. Misalkan, sebentar lagi mau pemilu ya. Nah, ketika pemilu, ada nggak tiba-tiba orang yang pergi ke istana presiden, dia mengaku-ngaku jadi presiden? Boleh nggak? Nggak boleh. Harus pemilu, harus mengikuti rangkaian yang panjang untuk menjadi seorang presiden. Makanya itu dijamin dan terus dikawal oleh lembaga politik. Nah, nggak boleh kalian mau jadi anggota DPR, nggak ada usaha, tidak ikut pemilu, nggak bisa.
Makanya kekuasaan itu dijaga. Ya, dijamin kekuasaan itu dicapai dengan cara yang bersih. Nah, kalau kalian pernah lihat anggota DPR mukanya di mana-mana ditempel. Mereka kan ikut pemilu. Nah, siapa yang contoh lembaga politik? Ada yang namanya ada KPU, ya, Komisi Pemilihan Umum, ya. Nah, ini adalah contoh dari lembaga politik. Yang mana ini adalah lembaga yang menjamin dan menyelenggarakan yang namanya pemilu. Jadi bedanya di mana? Lembaga hukum itu menegakkan aturan, kalau lembaga politik itu fokus di bidang politik dan menjamin kekuasaan itu didapat dengan cara yang baik, bersih, legal, ya, tidak boleh. Kalau mau jadi anggota DPR kalian sogok, nggak boleh. Hanya dijamin oleh lembaga politik. Mana tahu nanti ada yang menjadi anggota DPR. Nah, kalian harus ikut rangkaian yang sudah ditetapkan dalam undang-undang bagaimana jadi pejabat. Dan itu fungsi dari lembaga politik. Itu bedanya. Beberapa nggak ada suaranya ya? Coba absen yang nggak kesampaian suara. Karena beberapa ini ada suaranya. Mungkin karena sinyal atau apa, coba disesuaikan dulu. Ya, yang Bapak kasih tolong dicatat ya. Jadi kalian menyediakan buku di depan. Jadi tolong dicatat biar paham ya. Jadi apa yang udah masuk nggak masuk dari kuping kanan, keluar dari kuping kiri. Tapi ada pertinggal selain recordnya. Itu. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Langsung di kolom komen. Apa nih saya Pak? Mutia Salma mana? Apanya saya Pak? Mau tanya? Mutia Salma, saya Pak ini apa? Mau bertanya atau apa? Oke, jelas Suaranya ya? Bang. Iya, oke. Suaranya jelas ya. Suaranya kecil. Gak ada suaranya Pak, saya belum ngomong. Tenang, saya belum ngomong, makanya belum ada suaranya. Oke, nah ayo kita lanjut ya. Oke, tes sound 1, 2, 3. Ada yang kecil masih suaranya? Ada? Biar kita lanjut ke Ada. soal. Ya, oke. Nggak ada suara ya? Nur Ahmad, MSN Gedubang, MTSS Gedubang. Apakah terdengar suara saya? Tes 1, 2, 3. MTS Gedubang. Terdengar suaranya? MTS Gedubang. Oke, tes 1, 2, 3. MTS mana lagi yang nggak kedengaran suaranya? Aceh Tengah, MTSN 7 Aceh Tengah, jelas suaranya? Halo? MTS 7 Aceh Tengah, apakah terdengar jelas suara saya? Orang. MTS 8 Aceh Besar, Abes, apakah terdengar suara saya?
Nggak bisa. Pencarian apa? Jelas suara? Ya. Kita lanjut ya. Lanjut. Ada apa-apa silakan langsung ke kolom. Oke, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Praktik konsumsi yang tepat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Berikut bunyinya masalul lazi amalan fi sabilillah. Pak, suaranya nggak kurang jelas, Pak. Ada suara, Pak. Pak, suaranya kurang jelas. Yang kurang jelas di mana nih? Absen? Semua. Semua. Baca antar mana? Orangnya Mampus aku singkat nih kok. Bad mood aku sekarang. Kenapa nih kok sosok? Ya. Suaranya jelas kalau seperti ini. Nampak dia aku buat. Halo. Lagi apa Hana? ML aja kasih ML. Bro, yuk aku pakai jela text speed. Yuk, kita ke SKS-an. Apa bacot orang ini login enggak sih? Persetan dengan Zoom. Oke, suaranya jelas kalau seperti ini. Oke, tes 1 2 3, apakah suaranya bisa terdengar? bisa Bisa. Berapa ada? Jelas, sudah jelas, Pak. Jelas suaranya. Oke. Nah, mari kita lanjut ya. Di sini dijelaskan bahwasanya praktik konsumsi yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah. Matalul lazi yunfiqu amalahu fi sabilillah dan seterusnya. Ya, ayat ini mendorong setiap muslim untuk mari kita buka suratnya dulu. Al-Baqarah ayat 261. Nah, oke, sekarang kita lihat artinya atau tafsirnya ya. Nah, coba lihat. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir atau bulir. Pada setiap butir atau bulir itu 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah karunia-Nya maha luas. Berarti dalam artiannya apa? Siapa yang menafkahkan hartanya 1, maka dia akan mendapat ganjaran 100. Nah, kita ambil, kita taruh ke sini. Artinya, oke. Nah ini dia. Ya. Oke, perumpamaan nafkah ada yang dikeluarkan oleh orang-orang. Nah, berarti apa? Ayat ini mendorong setiap muslim untuk kira-kira jawabannya apa? Silakan jawab di kolom komentar. Memberi sedekah. Oke, memberi sedekah.
Ada lagi yang beda mungkin? Ayo Memberi silakan sedekah. dijawab semua. Biar Memberi Bapak sedekah. cek. Oke, mari kita lihat jawabannya apa. Nah, di sini apa? Nafkah yang dikeluarkan oleh orang. Ya, berarti nafkah di sini bukan berarti memberikan kepada nafkah itu bukan diberikan maksudnya bukan untuk istri ya. Tapi maksud nafkah di sini adalah menafkahkan hartanya di jalan Allah. Nafkah di sini maksudnya Bapak suaranya kecil. nafkah di sini maksudnya adalah apa arti nafkah sinonimnya? Yang tepat memberikan sedekah. Assalamualaikum Bapak, suaranya kurang jelas. Suaranya kecil. Iya Pak, Ini tes 1 2 3 masih kecil. iya Pak. Tes 1 2 3. Bapak suaranya kecil. Pak, suaranya kecil, Pak. Bisa nggak dibesarin? Tes 1 2 3 masih kecil. Masih kecil. Sabar. Karena beberapa ada yang suaranya bagus, ada yang enggak. Ini mungkin karena jaringan dari setiap sekolah dan jaringan di sini juga ya. Oke, nah. Udah jelas, Pak. Jadi tolong diperbaiki juga bagi yang mungkin jaringan-jaringan di sekolahnya. Coba dicek. Karena mungkin ya jaringannya naik turun ya. Karena di sini pada jauh-jauh semua ya. Karena jarak mungkin ya. Tapi inilah kalau terkendala kita belajar pakai Zoom ya. Ini udah menjadi kebiasaan ya. Pasti ada 1 2 yang kurang naik turun suara. Oke. Nah, maksud nafkah di sini apa? Nafkah di sini memiliki sinonim yaitu memberikan sedekah. Ya. Kenapa? Nah, di sini menafkahkan hartanya di jalan Allah. Berarti konotasi di sini adalah sedekah. Karena arti nafkah yang sesungguhnya itu adalah sedekah. Makanya nafkah ini terbagi lagi. Ada yang untuk istri, untuk anak, dan ada untuk orang masyarakat luas. Ya, jadi jawabannya apa? Bersedekah. D. Ya, intinya semua harus paham ayat dan artinya. Kalau tidak bisa paham ayat dan artinya, maka akan susah untuk mengetahui apa maksud dari soal. Nah, jadi kalau sudah paham ayat dan artinya, maka lebih mudah. Oke, silakan. Sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya. Ada yang mau bertanya? Yang ingin bertanya boleh langsung ke kolom komentar. Nggak ada, ini karena jelas ya. Tidak ada teori di sini ya, teori-teori, tapi lebih fokus ke ayat. Jadi tidak ada problem di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, nomor 4. Ya. Nomor 4. Di sini dijelaskan bahwa pengelolaan lingkungan oleh masyarakat secara tepat ditunjukkan dalam potongan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi,
Man a'mara ardan laisat li ahadin fahuwa ahaq. Implementasi hadis ini dapat dijumpai dalam bentuk, ada yang tahu ini hadisnya? Apa artinya? Mungkin yang pintar bahasa Arab bisa langsung mengerti. Ada yang tahu artinya? MTSS Gedubang, Aceh, belum ada suaranya. Waduh. Coba dicek dulu soundnya yang di sana ya. Coba kamu tes dulu. Nah, ini yang lain udah pada dengar. Mari kita biar lebih paham ya. Oke, di sini tidak bisa. Nah, kemarin kita ada hadis tentang reboisasi ya. Nah, ini kita bahas hadis man amara aisata li ahadin fa huwa ahaq. Pak, suaranya udah kecil lagi. Oke, suaranya terdengar? Suaranya terdengar? Dengar ya? Kecil, Pak. Kecil ya? Oke, saya apa namanya? Perbaiki dulu sebentar 5 menit ya. Silakan bagi yang tahu silakan dijawab, setelah itu kita bahas sembari saya perbaiki suaranya. Yang udah yang bisa jawab langsung ke kolom komen ya. Saya perbaiki soundnya dulu karena nih ada satu sekolah MTSS Gedubang belum kedengaran. Mana tuh deh?
Bin buat IG. Tidak, audionya hidup, audionya hidup. Yang pertama itu. Ngapain? Ngapain? Mantap. Halo, Kak. Pak Ryan di mana? Kok udah hilang? Kak. Halo, Kak. Sedang saya perbaiki jaringannya. Ini udah beberapa udah bisa dengar. Covid ML. Tes, udah? Udah bisa dengar? Udah, Pak. Ya. Besok tuh Nah. tidak ke sana juga. Ya, betul. MSN Ada Gedubang lagi. tadi mana? Sama Apakah udah bisa dengar? Tolong dijawab di kolom komen. MTSN Gedubang. Iya. Gambarnya belum di-share. Ya, karena lagi diperbaikin. MTSN Gedubang. Baik, ya. Bisa didengar suara saya? Jelas ya? Jelas. Oke, nah, man amara abdan laisa li ahadin fahuwa ahaq. Ya. Jadi artinya adalah siapa saja ya yang telah menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu adalah hak miliknya. Ya, ini adalah arti dari ayat tersebut. Nah, ya. Jadi jawabannya adalah C. langsung dijawab di kolom komentar. Oke. Langsung dijawab ya. Yang ada hal ketiga ini. Yang enter. Ada lagi yang menjawab selain C? Ada lagi yang jawab selain C? Penting di pilihan. Tiga pesos pada
Oke, jadi suaranya terdengar? Dengar ya. Jadi siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu adalah hak miliknya. Nah, jadi apa maksud di sini yaitu apabila kita sekarang kita tidak bisa ya menghidupkan tanah tapi tiba-tiba tanah itu jadi milik kita. Tapi maksud di sini adalah ketika kita menghidupkan tanah, maka apapun yang kita tanam akan menjadi hasil milik kita. Nah, tetapi tidak bisa kita lakukan di negara seperti di Indonesia. Maksud di sini bukan berarti kita tanam di tanah orang, tiba-tiba tanah itu jadi milik kita, enggak. Tapi maksud di sini adalah ketika kita menanam sesuatu, maka hasil yang ada maka bisa kita manfaatkan sebagai mata pencaharian kita, sebagai hasil yang kita pakai untuk makan sehari-hari dan sebagainya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat dengan arti hadis ini adalah C ya, pemanfaatan lahan kosong. Oke, ini enggak ya, tumpeng sari enggak, ini enggak, ini benar, ini juga enggak. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Nah, ada yang tahu artinya? Bahasa Inggris. Nggak tahu saya artiin. Nanti analisa sendiri ya. Nanti kalian harus jawab. Ya translate. Daripada tahu. Ini maksud dari ayat tersebut. Bukan ayat ya. Arti dari soalnya. Nah, jangan jawab dulu. Belum, nanti ada sisi jawab. Ya. Jangan jawab dulu. Oke. Bentang alam Indonesia memiliki berbagai bentuk dan tampilannya masing-masing. Masing-masing memiliki karakteristik flora dan fauna yang harus dijaga dan diawetkan oleh setiap muslim. Diawetkan maksud di sini yaitu dilindungi ya. Selain Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam, ya. Yang lain sumber nilai dapat ditemukan pada Al-Qur'an. Tepatnya di dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Wakil artinya apa? Ayo, siapa tahu Al-Wakil artinya apa? Memelihara. Mewakili. Al-Wakil mewakili. Benar. Mewakili, Pak. ML Kak. Udah Ya. mewakili. Mewakili. Malah ke ML. Ya, Al-Wakil itu artinya yang maha mewakili. Ya. Nah, Memelihara. maha mewakili. Wakili, Pak. Al-Matin. Yang maha kokoh. Teguh dan kokoh. Yang maha teguh. Maha teguh, Pak. Dan kokoh. Yang maha kokoh, Pak. Yang maha teguh dan kokoh. Yang maha kokoh. Mukmin. Itu. Memberi Keamanan. Memberi keamanan, Pak. Mukmin, Segala. mukmin keamanan atau ketenangan. Al-Mutakabir yang memiliki segala keagungan. Yang memiliki segala keagungan, Pak. Yang di
Yang memiliki sifat keagungan. Baik. Nah, sekarang kita lihat ya. Bentang alam Indonesia. Berarti di keterangan ini menjelaskan bahwa betapa kayanya, betapa indahnya Indonesia. Yang memiliki berbagai karakteristik flora dan fauna yang harus dijaga. Ya. Nah, berarti di sini selain dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam, ya, yang lain juga ada sumber nilai yang dapat ditemukan pada konteks di Asmaul Husna. Nah, kesamaannya adalah apa? Silakan dijawab di kolom chat. Ini anak keluar, mau nggak keluar pas kan sekali sempat banyak itu. Pas saya cek ada satu. Bisa biar yang saya lagi dari 10 ke atas. Oke, banyak jawabannya. Ada yang C, ada yang D, ada yang C dan D ya. Ada yang A, Al-Wakil, Maha Mewakili. Oke, nah, jadi di sini tadi apa dijelaskan tentang bagaimana Indonesia itu sebuah negara yang luar biasa, ya. Punya flora dan fauna, karakteristiknya luar biasa dan sebagainya, ya, sehingga di sini memiliki kesamaan dengan sifat Allah dalam Asmaul Husna. Oke, Al-Wakil kira-kira cocok nggak? Di sini ada kata-kata mewakili? Nggak ada ya? Nah, ya. Al-Wakil, maha mewakili. Iya, ada juga yang artinya. Al-Wakil artinya bukan maha mewakili, Pak. Memelihara, Pak. Iya, sama. Ya, konotasi di sini juga memelihara. Ya, ada konotasi mewakili, ada memelihara. Ini tergantung tafsir ya. Nah, oke. Oke, boleh juga ya kita tambah memelihara ya. Ini tergantung tafsirnya. Mewakili juga, memelihara juga sama. Ada dua arti. Oke. Nah, ada al-matin. Teguh dan kuat. Berarti Allah itu teguh orangnya dan kuat, perkasa. Semuanya bisa dilakukan. Nah, ada al-mukmin, memberi keamanan ya. Berarti keamanan yang ada di bumi itu diberikan oleh Allah. Ya. Karena tidak semua berbentuk bencana alam, tapi terkadang kita hidup aman, nyaman, bisa menghirup udara segar itu karena keamanan yang diberikan oleh Allah dengan arti al-mukmin. Al-mutakabbir, yang maha agung. Agung itu artinya apa? Agung. Agung. Agung itu artinya terhormat. Bisa melakukan apapun dengan kehormatannya. Nah, jadi kira-kira jawabannya apa yang paling tepat? Al-Wakil. Al-Wakil, maha mewakili atau maha memelihara? Al-Mukmin, Pak. Al-Wakil, Pak. Al-Wakil. Ada kubu A, rame yang jawab kubu C ya. Al-Mukmin juga rame tadi. Ada juga yang B paling rame. Ya? Nah. Terus kok udah rame itu jawabannya gitu. Oke. Ayo dijawab sekali lagi. Bapak kasih sesi sekali lagi. Jawab. Sekalian jawab. Apa? Apa nih? Kok gini sih jadinya? Aku nggak tekan apa Bu. Berarti sama Bapak ini yang salah. Gua tadi kita keluar. Bapak ini enggak yang lelet. Itu Pak Nanda. Iya, wih, kayak lelet ah. Nggak mau Ah, kata apa-apa lagi. ngedit. Dapat di situ.
Itu kali masuk astagfirullah. Sekarang kita jawab ya. Nah, agung itu banyak memiliki pengertian ya. Itu juga disamakan dengan kata besar, hebat, baik, tinggi, kuat. Itu konotasi dari kata agung. Jadi al-mutakabbir. Sementara di sini ada yang maha memelihara. Ya. Jadi jawabannya memelihara atau agung? Memelihara. Dengan bentak Indonesia memiliki berbagai penampilan, berbagai bentuk. Ya. Dan berbagai macam. Nah, jadi jawaban yang lebih tepat itu adalah al-mutakabbir. Ya, karena di sini adalah membicarakan bagaimana kehebatan Allah, tinggi, kuat, perkasa, ya. Nah, agung ini lebih menyimpulkan seluruh kata-kata yang kuat, hebat dan sebagainya itu tergabung dalam kata agung. Nah, jadi agung ini lebih luas maknanya. Kalau memelihara juga benar, tapi memelihara di sini dalam artian ya itu kurang tepat karena di sini membicarakan tentang bagaimana Allah menciptakan seluruh keunikan yang ada. Karena apa? Karena Allah mempunyai sifat agung. Semua bisa. Nah, karena keagungan Allah, maka semua bentang alam, karakteristik flora dan fauna di Indonesia itu kuat. Nah, tapi coba lihat lagi ya. Di sini ada kata harus dijaga ya. Ya, sorry, saya ada lihat kata yang harus dijaga. Oke, benar. Sorry, maka kita ubah jawabannya jadi A. Sorry ya, kita baru lihat ada kata-kata yang harus dijaga ternyata. Kalau nggak ada kata-kata ini jawabannya D. Tapi karena ada kata-kata yang harus dijaga, memelihara ya. Nah, berarti konteks soal di sini, sorry ya, saya nggak lihat kata ini yang harus dijaga. Berarti konteks soal karena bentang alam yang luas, karena keagungan Allah, kita harus menjaga. Nah, dan ini berhubungan dengan al-wakil. Oke, kita ubah ya jawabannya dari D menjadi A, karena saya lupa melihat bahwa ada kata yang harus dijaga. Sementara al-wakil punya kata-kata artinya memelihara. Memelihara sama dengan menjaga. Oke? Sorry ya, tadi saya typo, tidak melihat ada kata ini. Jadi jawabannya kita ubah dari D jadi A, ya. Ingat ya, harus teliti soalnya, nggak boleh cepat-cepat jawabnya. Karena sedikit kita cepat jawab soal tidak fokus, maka bisa seperti Bapak tadi jawabnya D. Padahal jawabannya ada kata-kata yang harus dijaga. Itu A. Oke, nomor 5 A ya. Setuju semua ya? Jelas ya? Karena ada keterangan di soal. Oke, sekarang kita next soal nomor 6. Kita pelan-pelan ya bahas soal. Tidak ada pembahasan soal yang cepat-cepat. Karena nanti takutnya nggak terbiasa melewatkan hal-hal penting yang ada di keterangan soal. Jadi kita bahas soal itu step by step, pelan-pelan, tapi pasti. Oke, nomor 6. Pak Irfan adalah anggota dari Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di Desa Sukamaju. Dalam setiap rapat dia selalu mengedepankan nilai dan norma demokrasi dalam setiap pengambilan kebijakan. Dalam khazanah sejarah kebudayaan Islam, perilaku Pak Irfan ini dapat dilihat pada diri sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yaitu silakan dijawab di kolom komen sebelum Bapak bahas. Waktunya 1 menit.
Oke, ada yang jawab rame, yang jawab B ya. Rata-rata B jawabnya. Nah, mari kita lihat ya. Pak Irfan adalah salah satu seorang anggota tadi ya. BPD. Dalam setiap rapat dia selalu mengedepankan nilai dan norma demokrasi. Apa arti demokrasi? Demokrasi itu apa? Ada yang tahu demokrasi apa? Demokrasi itu artinya musyawarah. Ya, berarti dia mengedepankan musyawarah. Nah, dalam pengambilan kebijakan. Dalam khazanah itu artinya apa? Ada yang tahu? Khazanah? Khazanah. Ya. Kekayaan budaya. Pandangan sebuah kelompok. Itu namanya khazanah. Pandangan sebuah kelompok. Ya, dalam khazanah SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam, perilaku Pak Irfan ini dapat dilihat pada diri sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, apa arti As-Siddiq? Saya Siddiq itu artinya benar ya. Berarti orang-orang yang jujur dalam berkata, benar dalam bertindak. Tidak ada tipu-tipu ya. Nah, jadi apa? Coba lihat opsinya. Mengedepankan pada motif non-ekonomi dan konsumsi. Ada hubungan ekonomi di sini? Ada? Ada berbicara tentang ekonomi? Enggak ya. Bersedia menerima pendapat dari semua golongan. Memutus perkara hukum dengan tidak melihat kesamaan agama. Penciptaan lingkungan sosial yang berkeadilan. Oke, ini jelas sekali ya. Jawabannya adalah B. Bersedia menerima pendapat dari para golongan. Ya, karena jelas bahwa di sini ada konsep demokrasi. Yang arti demokrasi apa? Musyawarah. Di dalam musyawarah maka semua pendapat harus didengarkan. Nah, jadi jawabannya jelas itu B. Oke, rame yang betul ya. Jadi ada A nih. Dari mana nih? Asus. Dari A. Nah, jawabannya B. Oke, sekarang kita lanjut. Kita 10 menit lagi ya. Semoga terbahas 10 soal.
Aku biar ketawa. Bye-bye.